Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, wanita gembel ini datang ke pernikahan mantannya sambil menggendong bayi. Anak yang tidak diakui oleh mantannya. Tapi kenapa dia datang meski dihina, disangka gila, dan apa sebenarnya isi hadiah yang dia bawa? Ternyata. Sebelum kita mulai, kami doakan yang subscribe dan like supaya dilancarkan rezekinya, dan dilunaskan hutangnya. Komen amin di bawah ya. Udara kota Jakarta terasa begitu panas, tapi tubuh Rina justru bergetar. Bukan karena kedinginan, melainkan karena keberanian yang sudah lama ia kumpulkan akhirnya tiba di ujung batasnya. Ia berdiri di depan gedung megah bertuliskan, The Wedding of Rendra Alia, nama yang dulu pernah membuat hidupnya berarti, dan kini hanya meninggalkan luka yang menganga. Di dalam gedung, suara musik lembut mengalun. Para tamu berlalu lalang dengan busana mewah, tawa mereka bergema bersama aroma mahal dari parfum dan bunga impor. Setiap sudut ruangan seolah berteriak tentang kesempurnaan. Lampu kristal berkilauan, dinding dihiasi tirai putih berlapis emas, dan di panggung utama, dua insan tengah duduk di pelaminan dengan wajah bahagia. Rendra, pria yang dulu berjanji tak akan pernah meninggalkannya, kini tengah menggenggam tangan wanita lain. Alia, anak pengusaha terkenal, cantik, elegan, dan tampak seperti lambang kesempurnaan yang tidak mungkin disaingi siapapun. Rina menggenggam erat sebuah amplop coklat di tangannya. Jemarinya bergetar halus. Matanya menatap lantai marble yang memantulkan bayangan dirinya. Kusut, sederhana, dan lusuh. Baju yang ia kenakan sudah pudar warnanya. Rambutnya diikat seadanya, dan sepatunya pun mulai robek di ujung. Ia tahu dirinya tidak pantas berada di tempat semegah ini. Tapi ia datang bukan untuk menuntut cinta, melainkan untuk mengembalikan kebenaran yang telah dicuri darinya. Permisi, Bu. Acara ini khusus undangan saja, ujar seorang petugas keamanan dengan sopan, meski pandangannya jelas menilai penampilan Rina dari ujung rambut hingga kaki. Rina tidak membalas. Ia hanya mengangkat amplop itu pelan. Tolong beritahu Rendra, ada seseorang yang ingin memberinya hadiah pernikahan. Petugas itu ragu. Tapi tatapan Rina tak goyah. Ada sesuatu di matanya. Perpaduan antara kesedihan, ketegasan, dan keputusasaan, yang membuat siapapun sulit menolaknya. Beberapa tamu mulai memperhatikan, membisik-bisik sambil menutup mulut. Siapa perempuan itu? Lihat bajunya. Ya ampun, kayak orang jalanan. Pasti salah masuk gedung. Namun Rina tetap melangkah. Setiap langkahnya terdengar berat. Tapi pasti. Musik berhenti sesaat ketika ia membuka pintu ballroom. Seluruh kepala menoleh ke arah sumber suara. Di tengah cahaya lampu gantung yang berkilau, Rina berdiri tegak di ambang pintu. Wajahnya pucat, tapi matanya memancarkan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Sebuah luka lama yang belum sempat sembuh, kini kembali terbuka. Alia, yang tengah menerima ucapan selamat dari tamu-tamu penting, menatap heran. Siapa dia? Bisiknya pada Rendra. Namun Rendra tidak langsung menjawab. Ia terpaku. Napasnya tercekat. Seolah waktu berhenti. Rina berjalan perlahan ke arah pelaminan. Semua mata mengikuti langkahnya. Beberapa tamu mulai mengeluarkan ponsel, merekam tanpa tahu apa yang sedang terjadi. Alia tersenyum kaku, mencoba menjaga sopan santun. Mbak, sepertinya Anda salah tempat. Ini. Namun sebelum ia selesai bicara, Rina meletakkan amplop coklat itu di atas meja pelaminan. Selamat atas pernikahannya, Ren, ucapnya pelan. Suaranya bergetar, tapi matanya tetap lurus menatap Rendra. Ruangan mendadak sunyi. Hening yang menekan, membuat semua orang menahan napas. Rendra berdiri perlahan. Wajahnya berubah pucat, bibirnya gemetar. Rina? Alia menatap ke arah suaminya. Bingung. Rendra, kamu kenal dia? Pertanyaan itu menggantung di udara seperti pisau tajam. Rendra menunduk, kehilangan kata. Ia mencoba tersenyum, tapi bibirnya hanya kaku tanpa arah. Dia cuma orang yang salah paham. Namun Rina tertawa pelan. Tawa getir yang membuat bulu kuduk tamu berdiri. Salah paham, ya? Lalu 3 tahun bersamamu itu apa? Sebuah kesalahan kecil, juga, Ren. Desisnya pelan, tapi cukup jelas untuk membuat semua orang mendengar.
Alia perlahan menurunkan buket bunganya. Ekspresi wajahnya berubah. Beberapa tamu mulai berbisik semakin keras. Jangan-jangan itu mantannya. Waduh, ini mulai seru, nih. Rina mengeluarkan sesuatu dari dalam tas lusuhnya. Sebuah kotak kecil berbalut pita biru, sudah agak usang tapi masih rapi. Ia menatap kotak itu lama, seolah menimbang apakah ia siap untuk membuka luka yang sudah terlalu lama ia simpan. Namun akhirnya ia menatap Rendra lagi. Ini hadiahku, Ren. Aku janji akan memberimu sesuatu di hari pernikahanmu. Dan aku menepati janji. Tangannya gemetar saat menyerahkan kotak itu. Alia mengambilnya, penasaran, mencoba tersenyum meski wajahnya tegang. Terima kasih, Mbak. Tapi boleh saya tahu? Buka saja, potong Rina lirih. Suasana berubah mencekam. Semua mata tertuju pada kotak kecil di tangan Alia. Ketika pita biru itu dilepas dan tutupnya dibuka, sesuatu di dalamnya membuat semua orang terdiam. Sebuah foto dan selembar kertas hasil tes DNA. Foto itu memperlihatkan Rendra sedang memangku bayi kecil dengan wajah bahagia. Di sampingnya, Rina tersenyum, senyum yang tulus, hangat, dan penuh cinta. Dan di bawahnya, kertas hasil DNA menunjukkan kecocokan sempurna. Rendra Pratama, ayah biologis dari Alvino R. Alia menjatuhkan kotak itu. Semua tamu membeku. Waktu berhenti. Rendra menatap Rina, wajahnya berubah pucat pasi. Rina hanya berbisik, suaranya lirih tapi menghantam keras. Kau boleh menipu semua orang di sini, Ren, tapi tidak bisa menipu darah dagingmu sendiri. Kilatan kamera mulai berderet. Bisikan tamu berubah menjadi riuh. Dan pesta yang megah itu berubah menjadi panggung kehancuran. Sementara Rina berdiri tegak, air matanya menetes, bukan karena ingin balas dendam, tapi karena keadilan akhirnya ia lihat dengan mata kepala sendiri. Di hadapan semua orang, kebenaran yang selama ini ia bawa sendirian akhirnya menemukan jalannya. Jeritan kecil terdengar di sudut ruangan, disusul suara gelas jatuh dan dentingan logam dari sendok yang terlepas dari genggaman. Semua tamu terpaku. Beberapa yang awalnya tertawa kini hanya bisa berdiri kaku dengan mata membulat. Alia menatap hasil tes DNA di tangannya, wajahnya pucat seperti kertas. Ini apa maksudnya? Suaranya bergetar, namun tak ada jawaban. Rendra hanya menatap kosong ke arah Rina yang berdiri di ujung ruangan dengan wajah basah oleh air mata, tapi tatapan matanya dingin dan penuh luka. Jawab aku, Rendra. Alia mulai meninggikan suara. Siapa anak itu? Rendra terdiam. Di wajahnya, tampak jelas rasa panik bercampur rasa bersalah. Ia membuka mulut, mencoba berbicara, tapi kata-kata seolah tertahan di tenggorokan. Jangan bilang, dia benar-benar mantanmu. Sorotan kamera dari tamu undangan kini diarahkan ke pelaminan. Dalam hitungan detik, momen yang seharusnya jadi hari paling bahagia dalam hidup Rendra dan Alia berubah menjadi tontonan memalukan. Beberapa tamu mulai berbisik keras. Astaga, jadi anak itu beneran anak Rendra. Makanya dari tadi wajah perempuan itu kayak dendam banget. Ya ampun, ini bakal viral, sumpah. Rendra menatap Rina dengan pandangan campur aduk, antara ingin marah, takut, dan menyesal. Rina, kenapa kamu lakukan ini di sini? Suaranya bergetar, lirih, tapi syarat emosi. Rina tersenyum getir. Karena kamu memilih mempermalukan aku duluan, Ren. 3 tahun lalu, kamu meninggalkan aku saat aku hamil. Kamu tahu itu? Aku bertahan sendirian, melahirkan sendirian, membesarkan anakmu dengan keringatku sendiri. Dan sekarang, kamu berdiri di sini, dengan jas mahal dan cincin baru di jari, seolah tidak pernah ada masa lalu. Beberapa tamu perempuan menutup mulutnya, terkejut. Beberapa pria menggeleng pelan, ada yang menepuk bahu temannya, seperti tidak percaya bahwa pria sebaik Rendra bisa melakukan hal semacam itu. Alia menggenggam rok gaunnya erat-erat. Tangisnya mulai pecah. Rendra, bilang padaku ini tidak benar. Katakan bahwa perempuan ini bohong. Namun diam Rendra justru menjadi jawaban paling menyakitkan. Ia menunduk, menatap lantai, seolah mencari lubang untuk menghilang. Rina menarik napas dalam.
Aku tidak datang untuk menghancurkanmu, Ren. Aku datang untuk menunjukkan kebenaran yang selama ini kamu kubur. Anakmu masih hidup. Dan dia terus bertanya kenapa ayahnya tidak pernah datang. Suara tangis pelan terdengar dari tamu-tamu di belakang. Beberapa orang mulai beranjak keluar, tak sanggup melihat suasana yang makin menegangkan. MC di panggung berusaha menenangkan keadaan, tapi sia-sia. Ruangan sudah berubah menjadi lautan emosi. Alia melepaskan cincin dari jarinya dan melemparkannya ke lantai. Cukup. Aku tidak akan menikah dengan pembohong, teriaknya. Rendra menatapnya panik. Alia, tolong dengar aku dulu. Dengar apa? Bahwa kamu punya anak dari wanita lain? Bahwa kamu sembunyikan semua ini sampai hari pernikahan kita? Kamu tega, Rendra. Tangis Alia pecah. Lalu ia berlari keluar dari ruangan dengan gaun panjangnya yang terseret. Beberapa anggota keluarga mencoba mengejarnya. Sementara media yang hadir untuk meliput acara itu segera menyorot kejadian tersebut dengan kamera dan mikrofon. Rendra menatap Rina. Suaranya pecah. Kenapa kamu harus datang sekarang? Aku sudah menyesal. Aku cuma ingin memulai hidup baru. Dengan kebohongan, balas Rina cepat. Aku pernah mencintaimu, Ren. Tapi yang kamu lakukan padaku bukan cinta. Itu pengecut. Rendra mencoba mendekat, tapi petugas keamanan segera menghadang. Cukup, Pak. Jangan buat keributan lebih jauh. Rina memalingkan wajah, air matanya menetes satu persatu. Kau tahu, aku tidak butuh uangmu, tidak butuh maafmu. Aku hanya ingin kamu tahu. Ada seorang anak laki-laki yang menunggumu pulang setiap sore, berharap ayahnya datang. Itu saja. Ucapan itu menggema di seluruh ruangan. Hening. Tak ada yang berani bicara. Rendra terduduk di lantai pelaminan. Wajahnya hancur, rambutnya berantakan, dan matanya kosong. Di tengah keheningan itu, Rina berbalik dan melangkah pergi. Gaun lusuhnya menyapu lantai yang berkilau, meninggalkan jejak debu dan air mata. Di belakangnya, para tamu masih terpaku. Tak tahu apakah mereka baru saja menyaksikan tragedi atau kebenaran yang selama ini tertutup rapat oleh kemewahan. Ketika pintu gedung tertutup, barulah seseorang berbisik pelan. Kasihan anak itu. Dia cuma ingin ayahnya tahu dia ada. Dan di luar gedung, di bawah langit Jakarta yang mulai mendung, Rina berhenti sejenak. Ia menatap ke arah gedung dari kejauhan, lalu menghela napas panjang. Mungkin sekarang mereka tahu rasanya kehilangan sesuatu yang tidak bisa dibeli, gumamnya pelan. Ia melangkah menuju halte kecil di seberang jalan. Dari dalam tasnya, ia mengeluarkan foto anak kecil dengan senyum polos. Ia menatapnya lama, lalu berbisik, "Ibu sudah tepati janji, Nak. Sekarang, waktunya kita pergi." Di sisi lain kota, di sebuah apartemen mewah yang kini sunyi, Rendra menatap layar televisi yang menayangkan ulang video dirinya yang berlutut di pelaminan. Wajahnya lusuh, matanya merah, dan tangannya bergetar hebat. Semua sudah hancur. Gumamnya lirih. Ia mematikan televisi, lalu menatap meja di depannya. Di sana, berjejer beberapa berkas lama. Semua berisi nama yang sama, Rina Putri Handayani. Di pojok salah satu berkas, ada logo perusahaan besar tempat Rendra dulu bekerja. PT Cakrawala Nusantara Energi, perusahaan tambang batubara yang dulu jadi tempat mereka pertama kali bertemu. Ya, dulu Rina bukan siapa-siapa. Hanya seorang pegawai administrasi magang di perusahaan tempat Rendra menjadi manajer muda. Ia cerdas, tekun, dan selalu datang paling pagi. Saat itu, Rendra tertarik bukan hanya pada wajah lembut Rina, tapi pada ketulusan dan kesederhanaannya. Namun di balik kisah cinta yang tampak indah, ada rahasia besar yang tidak pernah diketahui siapapun. Suatu malam, 3 tahun lalu, sebelum Rendra meninggalkan Rina, perusahaan mereka terseret kasus besar. Ada dugaan penyelewengan dana proyek, dan satu dokumen penting hilang dari sistem. Dokumen itu berisi bukti transaksi ilegal yang bisa menjerat direktur utama perusahaan sekaligus paman Rendra sendiri. Dan satu-satunya orang yang terakhir kali menyentuh dokumen itu adalah Rina. Sejak saat itu, hidup Rina berubah menjadi mimpi buruk. Ia dipecat tanpa alasan jelas, dituduh mencuri data perusahaan,
bahkan sempat didatangi orang-orang misterius yang mengancam keselamatannya. Rendra saat itu, alih-alih melindunginya, justru menjauh. Ia memilih diam, memilih tunduk pada perintah atasannya, dengan dalih menyelamatkan karir dan keluarga. Rina tak pernah lupa malam itu. Malam ketika ia diseret keluar dari kantor di tengah hujan, sementara Rendra hanya berdiri di lobi, tak berani menatap matanya. "Jadi ini yang kamu sebut cinta, Ren?" katanya waktu itu dengan suara parau. "Kau biarkan aku dihancurkan demi jabatanmu." Sejak malam itu, Rina menghilang. Tak ada yang tahu kemana ia pergi. Hingga kabar kehamilannya tersebar, dan Rendra pun memilih bungkam untuk menjaga nama baik keluarganya. Kini, di dalam apartemen itu, penyesalan menekan dada Rendra sampai hampir tak bisa bernapas. Ia membuka berkas lain, salinan surat peringatan, hasil investigasi internal, dan catatan dari pengacara keluarganya. Dan di bagian bawah salah satu laporan itu, ada catatan kecil bertuliskan, "Jika dokumen asli muncul kembali, semua bisa berbalik arah." Rendra menatap tulisan itu lama. Keringat dingin mulai menetes di pelipisnya. Ia baru sadar. Rina mungkin masih menyimpan salinan dokumen itu. Dan jika benar, berarti semua rahasia kotor keluarga besar dan perusahaan itu bisa terbongkar kapan saja. Amplop basah di kursi sebelahnya terasa berat seperti batu. Setiap lembar di dalamnya adalah potongan kebenaran yang bisa mengguncang banyak nama besar, termasuk keluarganya sendiri. Tapi sekarang, yang paling penting bukan dokumen itu, melainkan nyawa Rina. Ia menekan pedal gas lebih dalam. "Bertahanlah, Rin. Tolong jangan terjadi apa-apa padamu," gumamnya lirih. Sementara itu, di sisi lain kota, suasana di kantor kepolisian pusat Kendal mencekam. Ruangan tempat Rina ditahan gelap dan lembab. 2 lampu neon di langit-langit berkedip pelan, sementara suara petir sesekali menggema dari luar. Rina duduk di pojok ruangan, tubuhnya gemetar, mengenakan pakaian tahanan abu-abu. Sejak pagi, belum ada satupun penyidik yang datang. Tapi instingnya, insting seorang wanita yang pernah melihat kejahatan dari dekat, mengatakan bahwa malam ini akan ada sesuatu yang buruk terjadi. Dan benar saja. Pukul 22.30, suara langkah sepatu terdengar dari luar. Bukan satu, tapi 3 orang. Suara kunci berputar di pintu. Rina langsung berdiri, napasnya memburu. Pintu terbuka perlahan. 2 pria berseragam masuk tanpa banyak bicara, diikuti seorang pria berpakaian sipil yang memakai topi hitam. Ia tersenyum samar, namun tatapannya tajam seperti pisau. "Rina Pratama?" tanyanya pelan. "Ya," jawab Rina ragu. Pria itu melangkah lebih dekat, suaranya rendah dan datar. "Atas perintah atasan, kami akan memindahkanmu ke tempat yang lebih aman." "Tapi, bukankah pemindahan tahanan harus lewat surat resmi?" Rina menatap curiga. Pria itu tersenyum dingin. "Kau banyak bicara." Ia mengangguk pada 2 petugas di belakangnya. Salah satunya mendekat, menodongkan sesuatu dari balik jaket, pistol dengan peredam. Rina tersentak, mundur ke belakang. "Tunggu. Kalian siapa?" Namun sebelum pelatuk itu sempat ditarik, suara letusan keras menggema dari luar ruangan. Lampu padam seketika, ruangan gelap total. Hanya kilatan petir dari jendela kecil yang menyingkap siluet-siluet bergerak cepat. "Turunkan senjata," teriak seseorang dari luar. Pintu didobrak. Beberapa pria berpakaian hitam dan bertopeng menyerbu masuk. Tembakan beruntun menggema. Jeritan, suara kaca pecah, dan bau mesiu memenuhi udara. Rina tiarap di lantai, menutup telinga. Ia tak tahu siapa lawan siapa, sampai sebuah tangan menariknya keras keluar ruangan. "Rina, ini aku." Suara itu membuatnya menoleh. "Rendra." Ya, di bawah guyuran hujan dan asap mesiu, Rendra berdiri dengan jaket hitam basah dan pistol di tangan. Wajahnya penuh debu dan darah. "Kita harus pergi sekarang." Mereka berlari menuruni tangga belakang gedung, melewati lorong sempit menuju halaman belakang. 2 mobil hitam menunggu dengan mesin menyala. Begitu mereka masuk, sopir langsung tancap gas meninggalkan lokasi. "Siapa mereka?" Rina bertanya dengan napas tersengal. "Anak buah pamanmu sendiri,"
jawab Rendra berat. Dia ingin menghapus semua yang tahu kasus itu, termasuk kau dan aku. Pamanmu. Rina menatapnya tak percaya. Jadi, ini semua benar. Rendra mengangguk. Lebih buruk dari yang kupikir. Jaringan mereka tak cuma di perusahaan, tapi juga di kepolisian, bahkan kementerian. Dan mereka sedang mempersiapkan pencalonan pejabat yang akan jadi tameng untuk melindungi bisnis kotor mereka. Mobil berhenti di gudang tua di pinggiran kota. Di dalamnya, beberapa pria berpakaian sipil sedang menunggu. Salah satunya maju dan menyalami Rendra. Kami dari Satuan Internal, Pak. Kami sudah pantau mereka lama. Tapi tanpa bukti kuat, kami tak bisa bergerak. Rendra meletakkan amplop basah itu di atas meja. Ini semua. Bukti rekening, kontrak palsu, catatan pengiriman uang, sampai foto pertemuan rahasia. Semuanya ada di sini.